sejarah. Oke guys, sebelum lanjut videonya dipastikan kalian semua sudah subscribe dan nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru saya. Oke. Guys, balik lagi sama saya Farid. Di video kali ini saya akan membahas psikopat paling sadis yang dikenal sepanjang sejarah. Oke, menurut kalian gimana tentang penjelasan video saya sebelumnya tentang psikopat-psikopat yang mungkin berbeda sedikit dengan psikopat lainnya? Kalian bisa komen di bawah. Jika kalian salfok dengan wajah saya, ini saya bikin di video 2 video dalam satu hari, atau saya bikin dalam satu hari satu waktu. Jadi setelah bikin video sebelumnya saya bikin video ini, tapi saya telat upload. Ya, gitulah. Bukan berarti saya belum mandi atau gitulah guys. Nah, saya ingetin sekali lagi, sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, berikut psikopat paling sadis yang dikenal sepanjang sejarah. Oke, yang pertama, Raja Leopold II. Raja Belgia Leopold II terkenal saat memerintah Kongo dari tahun 1885 sampai 1108. Di bawah pemerintahannya yang brutal, jutaan orang Kongo tewas. Perkiraan angka kematian sangat bervariasi, yang diperkirakan antara 5 sampai 20 juta korban. Tujuan Leopold adalah mengekstrasi karet dan gading dari wilayah Kongo. Untuk melakukannya, ia menggunakan tenaga kerja paksa yang bekerja keras di bawah ancaman mengerikan dari pasukan Force Publique. Laki-laki yang gagal memenuhi kuota gading dan emas akan dimutilasi. Jika lelaki itu tidak dapat ditangkap, atau jika ia masih membutuhkan kedua tangannya untuk bekerja, pasukan Force Publique akan memotong tangan istri atau anak-anaknya. Tekanan internasional akhirnya memaksa Leopold untuk mengubah beberapa kebijakan dan menyerahkan sebagian tanahnya pada tahun 1908. Walaupun demikian, Kongo masih menjadi koloni Belgia hingga kemerdekaannya pada tahun 1960. Oke, teori yang kedua, Pol Pot. Pol Pot menjadi pemimpin Khmer Merah pada Perdana Menteri Kamboja dari tahun 1976 hingga 1979. Secara de facto ia sudah menduduki posisi tersebut sejak pertengahan tahun 1975. Tetapi setelah resmi berkuasa, dia memaksakan kebijakan agraria yang menyebabkan kematian 25% populasi Kamboja saat itu, guys. Wah, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Pol Pot membentuk masyarakat tani komunis di mana seluruh kota Kamboja dikosongkan dan 2 juta penduduk dipaksa untuk tinggal dan bekerja di pedesaan. Mereka dipaksa menjadi budak. Pekerjaan dimulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Menurut kalian gimana guys? Saya aja yang sekolah dari jam 7 sampai jam 1 aja udah ngeluh. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke, selain kerja paksa, warga Kamboja juga mengalami malnutrisi, perawatan medis yang buruk, dan eksekusi jika berani melawan. Yang terburuk dari semuanya adalah eksekusi massal oleh Khmer Merah yang dilakukan dengan menggunakan palu, gagang kapak, sekop, atau batang bambu yang diasah. Pembunuhan itu menargetkan para intelektual, profesional perkotaan, terduga simpatisan asing, penentangan komunisme, dan lainnya. Rezimnya berakhir ketika tentara Vietnam menyerbu Kamboja dan mengusir Pol Pot. Diperkirakan 2 juta orang tewas di bawah rezimnya. Oke, yang ketiga, Ivan the Terrible. Ivan dari Rusia, lebih dikenal sebagai Ivan the Terrible, adalah Pangeran Agung Moskov dari tahun 1533 hingga 1547 dan Tsar pertama Rusia dari tahun 1547 hingga kematiannya pada tahun 1584. Masa pemerintahannya ditandai dengan perluasan perbatasan Rusia
dan perkembangan dari negara abad pertengahan ke kekaisaran yang kuat. Pada awalnya Ivan memiliki reputasi yang baik. Sayangnya reputasi itu berubah karena jumlah kekejaman dalam ekspansi dan kecenderungannya untuk mengendalikan penduduk melalui aturan militer yang ketat. Oh, jadi si Ivan ini mengendalikan penduduknya melalui aturan militer yang ketat. Oke? Pada tahun 1570, Ivan mendapat berita bahwa elit kota Novgorod berencana membelot ke Polandia. Ia dan pasukannya kemudian membangun tembok di sekeliling kota untuk mencegah pelarian dan pengumpulan warga sipil, menyiksa dan membunuh antara 500 sampai 1000 orang di hadapannya. Ivan bahkan memukul menantunya sendiri yang sedang hamil sampai keguguran karena mengenakan pakaian yang tidak sopan. Ketika putra Ivan mengetahui hal tersebut, keduanya langsung bertengkar dan Ivan akhirnya membunuh putranya sendiri dengan sebuah pukulan keras di kepalanya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yang keempat, Elizabeth Bathory. Nah, siapa nih yang gak kenal dengan Elizabeth Bathory? Elizabeth Bathory adalah inspirasi bagi karakter Count Dracula karena dianggap sebagai salah satu pembunuh paling produktif sepanjang masa, serta spesialisasi dalam hal-hal aneh dan keji. Ia bertanggung jawab atas menyiksa dan membunuh ratusan gadis antara tahun 1585 dan 1610. Berapa tahun berarti guys? Komen di bawah. Akhirnya ditangkap pada 1610, tapi kekuatan politiknya melindungi dari segala konsekuensi serius. Dia hanya dikurung di dalam kamar kecil, sementara penjaga mengawasinya sampai kematiannya di tahun 1614. Jadi si Bathory ini dia adalah seorang bangsawan. Saya baca di artikel sebelumnya itu Bathory itu akan dieksekusi mati, tetapi kekuatan politiknya melindungi dari segala konsekuensinya. Jadi dia hanya dikurung di dalam kamar kecil hingga bertahun-tahun, 4 tahun, selama 4 tahun. Nah guys, sebelum lanjut videonya dipastikan kalian semua sudah subscribe channel ini untuk membangun channel ini lebih baik guys. Thanks. Oke, yang kelima, Heinrich Himmler. Heinrich Himmler mungkin dikenal sebagai orang terkuat kedua di Nazi dan mungkin yang paling ditakuti di Nazi Jerman. Sebagian pemimpin ISIS dari tahun 1929 hingga 1945. Himmler bertanggung jawab dalam menyusun dan mengimplementasikan Holocaust. Himmler menjabat sebagai kepala pasukan polisi terpadu di Jerman dan juga memegang komando kamp konsentrasi Jerman. Ia mengatur dan memastikan bahwa kereta kematian berjalan tepat waktu, serta mengatur secara ketat standar efisiensi pembunuhan di dalam kamp. Keputusan menyebabkan kematian sekitar 11 juta orang, termasuk orang Yahudi, Polandia, Rusia, komunis, dan kelompok lain yang dianggap layak mati oleh Nazi. Keputusannya menyebabkan kematian sekitar 11 juta orang, termasuk orang Yahudi. Dikatakan bahwa rumah Himmler berisi furnitur dan buku-buku yang terbuat dari tulang dan kulit para korban Yahudi. Dia akhirnya bunuh diri dengan racun pada tahun 1945 ketika rezim Nazi jatuh dan rekan-rekannya ditahan oleh pihak sekutu. Nah, menurut kalian gimana nih guys? 5 psikopat kejam yang dikenal sepanjang sejarah. Untuk video selanjutnya ada di part 2 ya guys, 5 psikopat yang kejam juga. Dan jangan lupa